Oke. Selamat sore Pak Boy. Apa kabar hari ini? Selamat sore Pak Rio, sehat saya. Kabarnya sehat selalu. Luar biasa Pak Boy. Baik, luar biasa Pak Boy. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Boy sudah meluangkan waktunya sore ini Pak Boy. Ya. Oke Pak Boy, saat ini kita akan coaching sebentar Pak Boy. Pak Boy suka perbincangan apa di coaching kali ini Pak Boy? Ya, kalau ini yang jadi coach siapa ini? Kita. Jadi kalau boleh saya kita bahas tentang bagaimana mengatasi siswa yang kurang betah atau tidak tahan di dalam kelas, Pak. Itu yang coba jadi tujuan kita. Oke Pak Boy. Pak Boy, karena percakapan kita atau coaching kita singkat Pak Boy, apa Pak Boy ingin dapatkan lewat coaching kali ini Pak Boy? Ya, yang kita ingin kita capai yaitu salah satunya bagaimana bisa membuat siswa yang kurang betah menjadi betah di kelas dan sehingga anak-anak atau siswa mendapatkan pembelajaran dengan maksimal. Jadi intinya supaya murid betah di dalam kelas. Ya. Oke Pak Boy. Buat Pak Boy, ciri-ciri yang betah dalam kelas seperti apa seharusnya Pak Boy? Ya. Kalau secara ciri-ciri yang dimaksud itu, kalau menurut saya ya, di mana siswa itu selalu ada di dalam kelas dalam pembelajaran, kegiatan belajar mengajar ya. Itu mereka betah di dalam dan siswa menerima pembelajaran dengan maksimal dari itu. Ya. Begitu Pak. Biasa kalau seperti itu, biasa murid gimana Pak Boy? Biasa di kelas seperti apa muridnya? Ya, seperti biasa yang kenapa sampai bilang dia tidak betah, saya lihat selalu di kelas itu siswa tidak menetap di dalam kelas, di mana mereka selalu di luar berjalan, walaupun guru-guru sudah ada, tetapi selalu di luar sekolah, di dalam Oke Pak Boy, biasanya Pak Boy respon Pak Boy ketika terjadi siswa keluar ya, kemudian tidak balik ya, intinya tidak balik kan ya, tidak kembali ke kelas, biasanya respon Pak Boy seperti apa? Yang pastinya saya kurang mengenakan, tidak enak dilihat karena senang juga hati tidak enak ya, karena memang akan mengganggu kelas-kelas yang lain yang mungkin KBM dari mungkin udah mulai, tapi mereka terganggu karena kemungkinan siswa selalu di luar ya kan. Nah, jadi salah satu inilah makanya saya bingung anak-anak ini kenapa tidak betah. Ternyata sudah saya cek ya kan,
mereka juga dipanggil oleh teman-temannya, yang dimana mereka sudah saling WA supaya mereka janji untuk keluar. Begitu, Pak. Boy, Pak Boy inginkan seharusnya murid Pak Boy seperti bagaimana? Nah, idealnya seharusnya pembelajaran di kelas seperti apa kalau menurut Pak Boy? Kalau idealnya menurut saya, siswa ada di dalam kelas pertama, baru kedua sesudah di dalam kelas menghormati gurunya, ya. Nah, saya mengharapkan seperti itu, dan mengharapkan juga siswa itu menyenangkan di dalam kelas. Begitu, Pak. Oke, Pak Boy. Itu idealnya saya, Pak. Kalau Pak Boy diperhadapkan kembali dengan situasi seperti itu, Pak Boy, siswa keluar atau seperti apa, mungkin di sanubarinya Pak Boy atau di pikiran itu mungkin terbersit kira-kira mungkin menjadi solusi seperti itu. Mungkin ada solusi dari Pak Boy yang bisa dilakukan supaya siswa bisa betah di dalam kelas. Bagaimana Pak Boy? Mungkin ada solusi atau apa mungkin yang terpikirkan di sanubari Pak Boy tadi? Iya, mungkin kalau saya terbenak di dalam hati saya, ya, salah satunya yang kita buat itu bisa betah di dalam kelas, ya. Bagi guru-guru, kita harus buat salah satu menanyakan keadaan siswa, ya, bagaimana hati mereka, apakah senang, apakah marah, ya. Kita akan mengidentifikasi keadaan siswa dulu. Dan kedua, kita membuat pembelajaran menyenangkan. Ya, mungkin sesudah kita tahu kondisi anak, maka buat yang menyenangkan yang sesuai dengan kemauan mereka. Lalu yang ketiga, ya, bahwa kita membuat pembelajaran itu sangat menarik di depan siswa. Begitu Pak menurut saya. Oke, bagus sekali Pak Boy ya. Solusi-solusi yang bisa dilaksanakan supaya ini siswa bisa betah di dalam kelas ya. Oke Pak Boy, mungkin ada alternatif yang lain mungkin yang selain itu tiga? Bukan itu. Alternatif lain ya mungkin kita harus berkomunikasi dengan wali kelas bagaimana supaya bagaimana wali kelas yang di kelas itu bisa mengidentifikasi sebenarnya kenapa sampai tidak betah di dalam kelas, ya, apakah kemungkinan kelasnya kurang menyenangkan, dan kelasnya tidak enak dipandang mereka, ya kan? Ya mungkin itulah, mungkin kerjasama juga dengan wali kelas. Oke. Jadi baik sekali ya Pak Boy, menurut saya apa yang menjadi solusi yang Pak Boy pikirkan tadi sangat baik ya, dan saya kira sangat memungkinkan untuk dilakukannya Pak Boy. Pak Boy, kalau belajar dan yang menarik menurut Pak Boy apa sebenarnya? Putus-putus Pak, bagaimana? Pak Boy, tadi Pak Boy sempat mengatakan bahwa ingin membuat pembelajaran yang menyenangkan dan menarik. Jelas Pak Boy? Ya. Nah, kira-kira seperti apa pembelajaran tersebut Pak Boy? Ya, yang menarik itu menurut saya yaitu bagaimana mereka bisa menyerap ilmu yang kita kasih, pelajaran yang kita kasih dengan cara ya belajar sambil bermain. Mungkin yang kita sudah pelajari buat secara pembelajaran game, ya. Game siapa? Baru bikin pembelajaran aksi nyata, maksudnya aksi nyata ini terjun ke dalam lapangan,
di luar kelas boleh pelajarannya, menurut saya. Oke. Pelajaran kira-kira Kamera kembali ini deh. Bagaimana? kapan lagi Pak Boy akan mengajar di kelas? Ya kemungkinan besok saya akan mengajar lagi ke sana. Besok ya Pak Boy. Oke. Dari antara tadi saya sempat simak ya tadi dulu pertama ada solusi berbincang dengan siswa ya, berbincang dengan siswa, mencari tahu ya mengapa dan kenapa mereka harus keluar seperti itu ya Pak Boy. Kemudian membuat pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Kemudian yang ketiga tadi saya sempat catat itu kolaborasi dengan wali murid seperti itu ya Pak Boy. Iya, dengan wali kelas. Wali kelas. Oke. Dari alternatif tersebut, kira-kira alternatif yang mana yang memungkinkan Pak Boy bisa lakukan di pembelajaran besok? Ya, salah satu alternatif yang membuat pembelajaran yang menyenangkan kelas, ketertarikan siswa, keinginan kemauannya tentang pembelajaran itu, sehingga mereka mau dengan sendirinya sadar masuk di dalam kelas. Dan salah satunya juga alternatifnya ya, sebelum mulai di dalam pembelajaran kita harus kasih motivasi dulu sebagai kata pengantar supaya siswa bisa menerima dan termotivasi dalam pembelajaran yang adakan itu. Ya, begitu Pak. Oke Pak Boy, biasa Pak Boy. Ini deh. Nah, apa sih ini? Apa nih sini? Ya putus-putus Pak. Halo. Halo, Boy jelas? Ya, enggak jelas tadi. Bagaimana? Ini. Ringan ya, mohon maaf ya Pak Boy. Anu Pak Boy, ini dari kiat-kiat yang akan Pak Boy lakukan pada besok siapa yang kira-kira bisa membantu Pak Boy bisa melakukan hal tersebut? Ya, salah satunya ini bisa tetap terjaga dari Pak Boy ini. Dari Pak Boy. Ya, kiat-kiat yang menjadi berkolaborasi salah satunya tadi saya bilang bahwa wali kelas, dan kedua mungkin salah satu guru-guru mata pelajaran yang sebelum saya masuk kerjasamanya, baru kedua salah satunya dengan siswa juga, fokus untuk ketua kelasnya. Kalau kita berkolaborasi bisa memperhatikan keadaan kelas supaya selalu hadirannya itu dijaga. Mungkin begitu Pak. Sayang sekali Pak Boy, waktu kita hampir habis ya Pak Boy. Apa yang kira-kira Pak Boy dapatkan lewat perbincangan kita kali ini? Yang kita dapatkan hari ini salah satunya kita membuat pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang menarik perhatian dari siswa dan memotivasi mereka. Begitu Pak. Saya sangat tertarik Pak Boy. Kalau sayang sekali waktu sudah hampir habis, saya kita bisa berbincang Pak Boy. Ya. Bagaimana perkembangan besok seperti apa ceritanya ya Pak Boy? Iya. Lagi Pak Boy, terima kasih untuk waktunya. Ya. Terima kasih Pak Boy, selamat sore. Sore. Ya. Oke. Mantap. Oke, gantian. Oke, siap. Oke. Duduk. Tadi kita ada pikir
kita yang jadi coaching tadi atau sudah lewat. Oke, kita yang menjadi coach sekarang kan. Coachingnya Mario. Tinggal di situ Rasmi chat di situ. Dan di mana kita sekarang? Oke, selamat sore Pak Rio. Ada putus-putus ini Pak, suaranya enggak jelas ini. Apa suara saya jelas Pak Boy? Halo? Apa ya? Internet ya? Halo Pak Boy? Iya. Jaringan saya atau gimana ya Pak Boy? Jaringan. Halo? Boleh? Jelas Pak Boy, jelas. Ya, oke. Baik. Jadi kira-kira Bapak Rio, apa yang kita akan bicarakan tentang mungkin apa yang kita akan bicarakan? Ini ada banyak waktunya. Jadi ada hal yang saya kurang serak ini Pak. Ini di dalam kelas saya ada beberapa anak yang mana posisi saya sekarang? Halo, Nyi Bunda. Halo. Mana posisi saya sekarang? Masih di gua, Ibu Di. Masih di gua, Oh. Di rumah di sini saya bisa vibrasi dan tata. Doa apa kan? Iya. Halo, dapat dengar? Woi, jelas? Ada. Jelas? Baru jelas. Pak Boy, jadi saya ada kurang serak sebenarnya dalam pembelajaran saya Pak Boy. Dan tata kan sih Ya, capek dulu. Boy, dalam saya mengajar, Nah, mereka lewat belakang, iya. Pak Boy, Lewat belakang, paling kiri. ada pemahaman mereka yang kurang. Balik. Sekolah mami kali sana kalau ada makina. Aduh, enggak dapat dengar Bapak Rio, enggak dapat dengar. Iya. Oh, jelas nggak? Ini fasil P suara. Bocor. Bocor. Aduh. Gimana ya mau bilang tahu ibu fasil ya? Jam berapa tadi masuk dulu? Fasil selalu pada aktif tuh suara ini. Kalau di room utama ada non aktif, cuma di Patoran kayaknya aktif ini. Iya. Halo, Mas. Sudah. Nih. Oke. Oke. Ulang lagi. Boy. Ya. Rasmi. Ulang lagi atau? Terserah mana Pak Boy. Oke. Begini Pak Boy, jadi ada beberapa saya kurang serak Pak Boy. Iya. Bimbingan dari ada beberapa siswa ini yang kurang fokus dalam belajar Pak Boy. Iya. 1 jam mas belum tadi. Saya melakukan sumatif, ya. Sumatif. 1 jam. Belajar itu kurang Pak Boy. Gitu. Oh. Jadi tujuannya gimana Pak? Tujuan pembicaraan kita ini? Saya sih berharap lewat perbincangan kita kali ini Pak Boy, saya bisa menemukan solusi bagaimana supaya dalam pembelajaran, ya, pemahaman siswa terhadap materi yang saya berikan itu lebih optimal Pak Boy. Oh iya. Ya, Bapak Rio bilang tadi bahwa supaya lebih srek, lebih aktif, ya Pak? Ya. Kalau salah, ya dalam pembelajaran, dalam pemahaman di pembelajaran, khusus mata pelajaran. Kalau tidak salah Bapak matematika ya? Ya, mata pelajaran matematika ya, Pak Boy. Matematika. Kira-kira menurut Bapak untuk pengertian dari pemahaman yang dimaksud itu supaya aktif itu bagaimana untuk muridnya? Saya sih berharap
siswa itu ketika dalam belajar Pak Boy, mereka itu bisa lebih fokus lagi, lebih aktif lagi dalam pembelajaran Pak Boy, sehingga mereka akan lebih gampang, lebih mudah dalam memahami suatu materi Pak Boy, yang nantinya berimbas pada hasil belajar siswa itu sendiri, begitu Pak Boy. Oh, jadi Bapak ingin mempermudah supaya siswa gampang mengerti pembelajaran yang Tanya sama mereka Pak Boy, beberapa siswa, kenapa kalian tidak fokus belajar? Kayaknya pemikiran kalian di luar, tidak fokus dalam pelajaran pada apa yang Bapak berikan. Kemudian jawaban mereka begini Pak Boy, mereka katakan mereka kantuk. Ada yang bilang kantuk ya Pak Boy, ada juga yang bilang tidak sarapan. Memang tata berapa? Tak berapa tu. Hal ya. Atau langsung maki. Abang cempan anak, langsung maki. Belum Pak selesai Zoom. Langsung maki sana sayang. Sekolah mana kak kalau ada maki? Berapa kilo? Halo, nggak dapat dengar. Halo, Nah lewati. Ya, ya sudah. Bagaimana Pak? Nah lewati. jadi begini Pak Boy, jadi ketika saya berbincang-bincang dengan Ada malam Blackberry ini sekarang, malam Blackberry. Oh, langsung maki sana pale, langsung maki. Belum Pak berhenti Zoom. Ke sana maki dulu melapor. Iya, ke sana maki melapor. Saya telepon sama Ibu Fasil ya. Lumayan tuh deh. Coba. Dan tata. Ayah, nah langsung nih dia jalan. Bagaimana Pak? Ya Pak Rio, jadi tadi Sampai mana, Pak Boy? Sampai mana tadi ya? supaya tertarik. Pak Boy, ini saya sudah sempat berbincang-bincang dengan beberapa siswa yang saya lihat kurang fokus dalam belajar ya Pak Boy. Pemahaman yang mereka kurang. Yang saya dapati begini Pak Boy, ternyata mereka ada beberapa kantuk dalam kelas karena misalnya karena tidur larut ya, kemudian ada juga yang tidak sarapan Pak Boy, sehingga ada yang sampai sakit mah ya, yang sakit perut, mengakibatkan mereka tidak fokus dalam belajar Pak Boy, seperti itu. Nah, untuk itu saya sudah sempat sih berpikir begini Pak Boy, mungkin ini bisa menjadi solusi ya, tapi saya juga harap dari Pak Boy bagaimana ya. Saya ada solusi begini Pak Boy, kalau yang tidak sarapan dan kantuk dalam kelas, tidur larut, mungkin saya kira butuh komunikasi dengan orang tua Pak Boy, ya, komunikasi dengan orang tua supaya mengingatkan orang tua supaya mereka aware atau perhatian pada anak-anak mereka, supaya mengingatkan mereka supaya tidur pada waktu, jangan larut. Kemudian ya, orang tua memberikan bekal untuk mereka atau memastikan mereka untuk sarapan di rumah sebelum datang di sekolah. Ya. Nah, ada juga begitu kasus ada anak, setelah saya tanya pemahaman mereka, itu anak yang kurang paham dalam materi prasyarat. Karena ada dalam matematika kan Pak Boy, ada materi-materi yang tidak bisa mempelajari materi tertentu kalau belum mempelajari materi sebelumnya, begitu. Materi tertentu ini sebelumnya. Dan saya dapati itu yang salah satu juga penyebab Pak Boy. Jadi saya sih rencana Pak Boy, hal untuk siswa yang demikian saya ingin melakukan pembimbingan khusus. Itu sih Pak Boy rencana saya. Ya, jadi Bapak udah ada rencana membuat komunikasi tentang partisipasi mereka supaya memberikan diri lebih cepat ya, pemahamannya tentang pembelajaran ini. Salah satunya ya salah satu kurangnya perhatian daripada orang tua. Rencananya Bapak bikin suatu kerjasama. Dua, masalah ya Pak.
Sudah Selain selesai itu, semua di curriculum. kira-kira selain itu Pak, kira-kira apa lagi yang kiat-kiat apa lagi yang mungkin Bapak boleh lakukan untuk bisa pembelajaran yang menarik itu yang Bapak bilang tadi? Kiat-kiat apa yang rencananya Bapak? Eh, mungkin supaya lebih efektif ya untuk orang tua, saya ingin bekerja sama dengan wali kelas mereka Pak Boy dan wakil kesiswaan. Bekerja sama dengan mereka supaya informasi ke orang tua juga ini lebih optimal Pak Boy. Itu sih saya rencananya. Oh, ya. Kira-kira ada lagi Pak? Itu sangat bagus. Ya, mungkin itu saja sih untuk saat ini Pak Boy. Nah, ya karena waktu kita sangat singkat ini Pak, ya. Ya. Ya, kira-kira Bapak dari sesi kita berbincang-bincang ini tadi, kira-kira boleh sepatah 2 kalimat, 3 kalimat untuk boleh disimpulkan dalam pembicaraan ini. Baik Pak Boy. Sebelumnya saya akhirnya bisa Pak Boy terpikir kembali ya. Bahkan menguatkan pemikiran saya tentang solusi-solusi untuk menjawab masalah-masalah dalam hal ini bagaimana mengantisipasi atau mengatasi siswa yang kurang fokus dalam belajar yang berakibat pada pemahaman materi yang kurang, seperti itu Pak Boy. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah Bapak ucapkan, ide-ide yang cemerlang itu bisa kita terapkan di dalam pembelajaran yang akan kira-kira mungkin kapan yang bisa diterapkan itu? Masih secepatnya sih Pak Boy, kayaknya saya boleh begini wali kelas mungkin ya. Kebetulan saya ada kontaknya mereka wali kelas juga dengan wakil siswaan tentang hal-hal seperti ini, dengan mereka seperti apa, dan mungkin kalau bisa saya akan mengumpulkan siswa-siswa yang pemahaman prasyaratnya mereka, kemudian saya akan ajarkan mereka lebih secara khusus. Oke Pak, terima kasih Pak. Jadi karena udah ada kesimpulannya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan perbincangan kita ini bisa bermanfaat bagi Bapak. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak Boy. Terima kasih Pak Boy. Akhirnya saya menemukan. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Rio. Terima kasih. Ya, jadi kita semua masuk di dalam ruang utama. Sudah, boleh? Iya, sudah ya. So dibilang silakan Bapak Ibu. Lift join. Lift join. Lift. Boleh mati. Ya.